Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تعالى في القرآن أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Akhirul kiram, yang pertama saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Ustaz Syarifuddin mata'anallahu bi kulli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dalam acara kegiatan tawasul dan pengajian rutin. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam kita curahkan kepada kalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cukup kaget juga curhat sebentar ya. Tadi saya lagi makan istirahat di pondok pesantren karena saya jenguk anak, ada WA ini keburu apa enggak nih? Saya main siapa aja saya mah ya, nggak pernah bilang nggak siap. Ya. Ini tadi sampai kurang lebih jam 7 sampai rumah ya. Alhamdulillah saya diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Ya di sini insya Allah kita muzakarah, ya kita sama-sama belajar. Saya mungkin sebagai ini aja mediator gitu. Intinya kita sama-sama di sini kita muzakarah. Hadirin warahmatullahi yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengambil tema pada kesempatan ini adalah tentang Islam rahmatan lil alamin. Kita selalu mendengar apa itu Islam rahmatan lil alamin. Ada kalimat atau kata Islam, ada rahmat, ada lil alamin, ada 3. Nah itu insya Allah akan saya kupas sedikit-sedikit ya, sedikit aja karena saya juga tahu sedikit ya. Mudah-mudahan ini mah
Ya saya mengingatkan kembali lah, sebenarnya udah pada tahu lah. Makna Islam, ayhaza Islam. Terkadang kita tahu nama tapi tidak tahu makna, ini bahaya. Makanya suka ada orang kalimat dengan enak banget, hidup mah tawadu, hidup mah harus waro. Ketika ditanya apa itu tawadu, itu ketawa sambil wudhu. Itu sekarang gampang sekali ngambil ya, main share aja, enak banget kalimatnya ya. Ketika ditanya lah orang tahu, boleh copy paste. Nah ini makanya kenapa sih kita harus belajar tahu makna, seperti diri kita, nama kita. Saya nama Habib, ya harus tahu artinya siapa saya, begitu ya. Jadi jangan sembarangan mengungkapkan sesuatu kalau kita tidak tahu makna sebenarnya. KTP saya juga Islam, tapi apa? Ini mah sambil mengingatkan kembali aja ya. Habis tadi saya bingung nih temanya apa ya, orang di mobil ya awal apa ya. Aduh jadi curhat. Nah, Islam itu sering kita dengar secara etimologi, secara balaghah atau etimologi. Itu ada aslama yuslimu islaman, dari salama, yaitu artinya patuh, tunduk. Jadi kalau orang Islam itu artinya patuh dan tunduk. Aslama yuslimu islaman, patuh dan tunduk secara balaghah. Patuh dan tunduk siapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu patuhnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasulullah kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu Islam. Lah, patuh tunduk yang seperti apa? Tanya gitu. Atas perintahnya. Kalau Islam itu dibangun bunyal Islam ala khamsin. Jadi dibangun Islam itu ada 5 dasar, atau dikenal umumnya adalah rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada hadis lain mengatakan terakhir haji keempat, ada seperti itu. Kalau di pelajaran hadis, pembagian hadis ada 2. Artinya apa? Bahwa itu Islam. Syar'inya yaitu, nah itu yang 5. Kita patuh melaksanakan pertama pembacaan kalimat syahadat udah. Ya. Tinggal sholat. Nah ini. Terus tinggal ada zakat, puasa, sampai pergi haji. Itulah konsep Islam. Nah, patuh kepada apa? Nah itu kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya. Islam, ya. Jadi patuh dan tunduk. Yang kedua adalah ada setelah kalimat Islam ada rahmatan. Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua rahmatan, rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ada yang bilang damai, ya. Tapi umum kebanyakan kasih sayang, rahim.
lil alamin, untuk alam. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau Muhammad diutus ya ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, yaitu untuk menyebarkan kasih sayang. Nah, hari ini zaman sekarang rasa-rasanya sudah mulai hilang yang namanya kasih sayang. Kasih sayang yang memang ya harus kita laksanakan sebagai ajaran Rasulullah SAW. Mudah sekali membuli, mudah sekali mencaci maki, mudah sekali mengkafirkan orang. Jadi konsep Islam rahmatan lil alamin seperti apa? Konsep Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang melaksanakan cinta damai, bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam beserta isinya. Ama binatang juga kudu sayang. Ya kecuali ayam mau dipotong atau itu juga rasa sayangnya ada. Tapi sampai di bab muamalah dengan rasa sayangnya itu pisaunya juga diatur sampai yang harus tajam, tidak menyakiti binatang, itu ada. Apalagi sesama manusia. Maka dari itu mari kita bersama-sama selalu menjaga kasih sayang kepada siapapun. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhal amanu atau ya ayyuhal islamu. Enggak, surah ini diturunkan di Makkiyah, termasuk Makkiyah. Karena nas, perbedaannya nas sama amanu itu, kalau amanu itu di Madinah, nas itu kebanyakan surah diturunkan di Makkiyah. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Ya ayyuhan nas, manusia semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah ciptakan wong lanang dan wong wedok, laki dan perempuan. Wong wadon ya, iya wong wadon. Khalaqna min dzakari wa unsa wa ja'alnakum, dan kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian semua, kita semua saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang paling bertakwa. Nabi sama Muhammad, ibadahnya sama, sholat waktunya sama, jumlahnya sama, dan sama semua. Itu saudara, ukhuwah itu Islamiyah dijaga. Jadi kalau furu'iyah itu lain hal. Ini kalau nggak belajar sejarah bentar agak ngaco sebenarnya ya. Kalau tidak belajar sejarah, belajar hadis, kapan hadis, zaman Rasulullah ada hadis. Nah,
Hadis juga sempat tidak diperbolehkan ditulis pada zaman Rasulullah, ya. Belum bagaimana sejarah Al-Quran, ya. Terus bagaimana tentang pemikiran mazhab. Kita itu Islam itu sebenarnya udah diberikan contoh oleh Rasulullah, ya. Contoh Piagam Madinah. Dulu namanya Yasrib. Ya, Madinah namanya Yasrib. Diganti nama Madinah. Madinatul Munawwarah. Kenapa Madinah? Karena sudah terbentuk di Yasrib itu pluralis, artinya majemuk. Sudah beda suku-sukunya, sudah beda agamanya, udah ada Majusi, Yahudi, Nasrani, Islam, disatukan oleh Rasulullah di Piagam Madinah. Itu dicontohin akur. Kalau paham kita sejarah Piagam Madinah, dan kita nggak akan bakal mencela tuh sama agama lain, apalagi sesama Islam. Makanya belajar itu ya harus sama orang yang paham keilmuannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya muliakan. Maka dari itu ukhuwah itu harus kita jaga. Jangan sampai gara-gara furu'iyah kita putus silaturahmi. Ada orang yang mungkin menganggap kita yakin aja, yakin bahwa kita adalah benar. Manusia itu sudah jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersuku-suku, bangsa-bangsa, ya, beragama macam-macam. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita semua agamanya Islam semua. Bisa. Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menjadikan damai. Kalau ingin perang, ingin saling membunuh, itu bukan ajaran Islam. Ya, akhlak Rasulullah ya harus kita contoh. Ya. Maka penting ukhuwah itu. Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, almarhumlah ya, pernah membagi ukhuwah itu ada 3. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam sesama Islam. Contoh di Indonesia kita itu ada organisasi, ada Nahdlatul Ulama, itu organisasi, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII. Ini yang diakui pemerintah, jadi harus kita jaga. Adapun orang yang memang sengaja menyerang atau ya menjelek-jelekan, ya kita doakan aja. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, ya. Karena lebih baik kita mendoakan. Tetapi ya kalau seperti itu terus, nah ini kita juga harus waspada, ya. Saya mohon maaf apabila pada penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ya, dan yang lain-lain. Intinya yuk kita bersama-sama kita menjaga ukhuwah persaudaraan, bukan hanya dengan orang lain tetapi saudara juga, ya.
bukan dengan tetangga, tapi semuanya. Karena bagaimanapun memang harus dari keluarga dulu, ya. Kita menjaga ukhuwah sama orang lain, laki sama bini bulat mulu, ribut, berang-bereng. Nah itu nggak boleh, ya. Ayo kita jaga ukhuwah, lagi rumah tangganya berantem mulu, ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah yang saya muliakan, mungkin itu saja yang disampaikan oleh saya. Saya atas nama pribadi mohon maaf sekali lagi, dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.